Bertobat. Kau sedang menaruh luka yang dalam ke anak-anakmu. Kau mengutuki anak-anakmu itu. Iblis tidak bisa menaklukkan manusia sampai tumbang, sampai remuk. Tapi dia bisa menghancurkan sistem keluarga. Tapi manusia seringkali tidak aware dengan itu dan tidak melihat titik-titik itu. Tujuannya satu, setan. Kalau ada keluarga remuk, maka dia menang. Dan iblis agenda besarnya adalah membawa sebanyak mungkin manusia untuk tidak fokus kepada Tuhan. Setan itu lihai. Setan itu cerdik. Dia bisa memainkan perannya dengan baik. Bahkan hari ini, saudaraku, beberapa orang tua pun merasa berhak untuk mengatur anaknya dengan caranya dia, bukan caranya Tuhan. Dia bisa bertindak kasar, dia bisa seenaknya dengan anaknya. Karena dia ingin dilihat tegas, dia ingin dilihat disiplin sebagai orang tua. Tapi tanpa disadari, setiap goresan yang kau berikan kepada anakmu, kau akan menuainya. Saya orang suka main tangan, saudaraku, dari dulu. Tapi dengan istri tidak. Tapi dengan anak saya main tangan. Saya bisa tampar itu anak. Wah, saya bisa tempeleng ini saya, saudara. Tahukah, saudaraku, itu meninggalkan goresan luka. Itu meninggalkan goresan yang sangat scratch yang dalam kepada anak-anakmu. Seharusnya anak-anak itu merasakan adakah kehadiran Allah dalam hidup papa mamanya. Saya pernah peluk Jaden loh, dan saya minta maaf beberapa tahun yang lalu. Itu anaknya dari situ. Saya peluk dia, saya nangis. Papa minta maaf ya, Dedi minta maaf. Bapak Ibu, di sini pasti ada yang begitu. Bertobat. Kau sedang menaruh luka yang dalam ke anak-anakmu. Kau mengutuki anak-anakmu itu. Ini pengalaman saya. Saya mau bagikan saja. Bukan tidak boleh marah. Amin. Tongkat dan didikan itu perlu. Tapi marahmu tidak boleh marah yang merusak atau destruct. Tidak boleh. Marahmu harus marah yang membangun. Pakai hikmat Tuhan. Amin. Zaman udah beda. Tetapi kemajuan zaman model apapun, kalau kau dan saya melekat dengan Tuhan, mengerti jejak Tuhan, percayalah, kau akan dituntun dia, dituntun Roh Kudus dengan kelemah lembutan Kristus. Katakan amin. Kelemah lembutan Kristus itu akhirnya bisa dirasakan oleh anak. Oh, dalam papa atau mama, dedi, mamiku ngomong pun dengan meluk, dinasehati, dia tahu ada poin-poin yang masuk di dalam hidupnya. Ada ketegasan, ada penekanan dengan kalimat baik orang tua. Dengan melihat kelemah lembutan orang tua itu, di dalam dia menaruh ketegasannya yang patut, maka anak-anak dapat melihat jejak orang tua yang berusaha hidup di dalam kesucian Tuhan. Kalau kau marah, kau pasti tidak suci omongan. Kalau kau emosi, kau pasti keruh pikiranmu. Itu permainan setan. Maka tadi di ibadah 1 saya ngomong, kalau seorang tua tidak memiliki jejak Tuhan dulu, maka kau akan memberikan warisan yang salah kepada generasimu, dan pasti akan ditambatkan kepada kekecewaan, kesalahan, atau apapun lah, yang akhirnya apa? Menjadi bom-bom masalah yang akan merusak hidupmu, merusak keturunanmu, dan merusak dirimu. Tetapi pada pagi hari ini saya mau katakan, orang tua harus punya jejak Tuhan. Sehingga ketika engkau mengikuti jejak Tuhan, kau bisa menularkan ke anakmu. Nah, ikuti jejak papamu. Papamu mengikuti jejak Yesus. Katakan amin, saudara. Nah, ikuti jejak mamamu. Mamamu mengikuti jejak Yesus. Jadi ketika anak-anakmu sedang mengalami salah atau di matamu tidak tepat, kau tidak brutal marah ke dia. Ibadah Rehobot Semarang.
Ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Di setiap ibadah disertai ibadah anak. Dan setiap hari Rabu ada midweek service jam setengah 7 malam. Hangout Club diadakan setiap Jumat minggu pertama di sekretariat gereja jam setengah 7 malam. Home Usia Indah diadakan setiap hari Jumat, minggu kedua, di sekretariat gereja, jam 4 sore. Home Couple Ministry, setiap Jumat, minggu keempat, di gereja, jam setengah 7 malam. Ajak teman, keluarga dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.